Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama lagi dengan Bapak Surya Diansa Lubis untuk melanjutkan materi kita, materi matematika di kelas 11 SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan. Pada materi kita sebelumnya, kita belajar tentang faktor atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Dan selanjutnya kita di sini akan mempelajari aplikasi persamaan kuadrat. Oke. Untuk anak-anak kami sekalian, didengarkan ataupun disimak dengan baik-baik. Aplikasi persamaan kuadrat. Terlebih dahulu kita cari apa itu aplikasi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dapat digunakan untuk memecahkan beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuat kalimat matematika dari permasalahan-permasalahan tersebut. Berarti kita harus membuat kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Untuk menyelesaikan aplikasi soal cerita persamaan kuadrat, ada beberapa langkah yang perlu kita pahami. Yang pertama, baca soal dengan seksama. Yang kedua, kita buat sesuatu masalah itu menjadi permisalan. Yang ketiga, kita buat persamaan kuadrat dari soal biasa dengan substitusi, bisa juga dengan eliminasi. Oke. Yang keempat, menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke, dari langkah-langkah yang ada ini, yang empat ini, tolong nanti ke contohnya lebih dipahami lagi. Pada soal cerita persamaan kuadrat, permisalan selalu mengambil dari apa yang ditanya. Oke, permisalan selalu mengambil dari apa yang ditanya. Akan selalu ada dua kalimat informasi yang akan digunakan untuk membentuk persamaan dan satu kalimat pertanyaan. Ini di garis bawah ya. Akan selalu ada dua kalimat informasi yang akan digunakan untuk membentuk persamaan dan satu kalimat pertanyaan. Kita masuk ke contoh. Sini ada contoh soal. Jumlah dua buah bilangan sama dengan 30. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 200, tentukanlah bilangan tersebut. Bapak ulang sekali lagi. Jumlah dua bilangan sama dengan 30. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 200, maka tentukanlah bilangan tersebut. Langkah pertama yang harus kita gunakan di sini, kita baca soal dengan seksama. Yang kedua, kita membuat permisalan. Maka permisalannya di sini kita misalkan bilangan pertama itu sama dengan X, yaitu dua buah bilangan, kita buat bilangan pertama sama dengan X, dan bilangan yang kedua kita misalkan sama dengan Y. Masuk kita ke persamaan sama dengan X ditambah Y sama dengan 30. Pertanyaannya, kenapa di sini X ditambah Y sama dengan 30? Kita lihat soalnya. Jumlah dua buah bilangan sama dengan 30. Maka kalau jumlah berarti kita jumlah. Makanya di sini X ditambah Y sama dengan 30 dari jumlah dua bilangan. Dan kemudian di sini X dikali Y sama dengan 200. Kenapa X dikali Y 200? Kita lihat di sini. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 200, maka dibilang dia jika hasil kali, maka di sini kita kali. X dikali Y sama dengan 200. Langkah selanjutnya, kita lihat di sini, membuat persamaan kuadrat dari soal biasa dengan substitusi. Oke, Bapak juga di sini Bapak gunakan langkah substitusi. Kita lakukan dengan cara substitusi, yaitu bisa dengan X ditambah Y 30, atau juga dengan X dikali Y 200 sama dengan 200 bisa. Yang manapun yang mau kita substitusi bisa. Tapi yang lebih murah itu kita ambil aja perkaliannya, yaitu X dikali Y sama dengan 200. Oke, X dikali Y sama dengan 200. Jika kita substitusi dapat hasilnya Y sama dengan 200 per X. Pak, kenapa dapat itu 200 per X? Dari mana jawabannya? X dikali Y sama dengan 200. Jika kalau kita substitusi, maka setiap ini kita bagi dengan X. Bapak ulang sekali lagi. Kalau kita substitusi X dikali Y sama dengan 200, maka kita bagi dengan nilai X. Di sini X dibagi X habis. Oke, sama dengan 200 dibagi X dapat hasilnya 200 per X. Maka hasil substitusinya Y sama dengan 200 per X. Langkah selanjutnya, sudah dapat kita substitusi. Tadi X dikali Y sama dengan 200 dapat hasilnya Y sama dengan 200 per X. Selanjutnya kita substitusikan dengan X ditambah Y sama dengan 30.
jika kalau kita sudah substitusi, dapat diperoleh hasilnya sama dengan X ditambah 200 per X sama dengan 30. Kita kalikan dengan nilai X. Supaya apa? Supaya X dikali X dapat hasilnya X kuadrat atau X pangkat 2. Kemudian X ini 200 per X dikali dengan X. X dibagi X habis. Kemudian 2 tinggal 2, 200. Maka X kuadrat ditambah 200 sama dengan 30 dikali X dapat hasilnya sama dengan 30X. Oke, begitu cara mensubstitusikannya. Tuh anak-anak kami, supaya lebih paham, perhatikan lagi baik-baik. Maka hasilnya yang kita peroleh dari substitusi tadi X sama 200 per X, kita substitusikan ke X ditambah Y, dapat hasilnya X kuadrat ditambah 200 sama dengan 30X. Langkah selanjutnya X kuadrat, maka kita cari variabel yang sama, itu 30X. 30X kita pindah ke ruas kiri, maka tandanya apa? Tandanya berubah. Di sini tadi positif 30X. Jikalau kita pindah ke ruas kiri, maka berubah tandanya menjadi minus. Maka X kuadrat dikurang 30X ini tetap di ruas kanan, maka ditambah 200 sama dengan 0. Langkah selanjutnya apa? Kita cari dengan cara faktorisasi. Bagaimana dengan cara faktorisasi? Kita lihat di sini. Di sini ada 200. Jikalau kita kalikan, dapat hasilnya nanti 200. Jikalau kita jumlahkan atau kita selisihkan, dapat hasilnya minus 30. Maka langkah pertama kita cari perkalian yang menghasilkan 200. Perkalian berapa saja? Ada 1 kali 200, berapa lagi? Tapi Bapak ambil di sini 10 dikali 20. 10 kali 20, 200. Tapi kalau kita jumlahkan nanti dapat hasilnya minus 30. Maka Bapak ambil di sini X dikurang 10, kemudian dikali X dikurang 20. Kenapa? X dikali X dapat hasilnya X pangkat 2 atau X kuadrat. Kemudian minus 10 dikali minus 20 dapat hasilnya positif 200. Kemudian minus 10 dikurang 20 dapat hasilnya minus 30. Maka sudah sesuai dengan faktornya. Oke. Selanjutnya, himpunan penyelesaiannya tadi X dikurang minus 10 atau X sama dengan X dikurang 10 sama dengan 0. Maka kita pindahkan X sama dengan minus 10. Kita pindah ke ruas kanan, dapat hasilnya menjadi positif 10. Dan yang kedua, kita lihat himpunan penyelesaiannya. X dikurang 20 sama dengan 0. X sama dengan kita pindah minus 20 juga ke ruas kanan. Maka tandanya berubah menjadi positif 20. Jadi soalnya tadi, tentukanlah bilangan tersebut dari himpunan penyelesaian yang sudah kita ketahui tadi, yang sudah kita dapat. Jadi bilangan yang dimaksud itu adalah nilai 10 dan 20. Oke, untuk soal pertama sudah siap dan masuk ke soal yang kedua. Contoh yang kedua di sini, perhatikan baik-baik. Sejumlah siswa patungan untuk membeli alat praktikum seharga Rp612.000. Oke, setelah masing-masing membayar dengan jumlah yang sama, ada 3 teman yang ingin bergabung. Jika ketiga temannya ikut bergabung, masing-masing akan membayar Rp34.000. Kurangnya, ini garis bawahi, kurangnya dari yang telah mereka bayar. Pertanyaannya, tentukan jumlah siswa yang berencana akan membeli alat praktikum tersebut. Oke, anak-anak kami sekalian, masuk ke penyelesaian. Langkah pertama, kita ambil misalkan. Apa yang kita misalkan? Lihat di sini, pertanyaannya apa? Tentukan jumlah siswa. Makanya setiap yang dipertanyakan itu ambil misalkan. Maka yang kita ambil itu apa? Siswa. Kita misalkan jumlah siswa sama dengan X. Oke, ini kita buat ke matematika. Misalkan jumlah siswa sama dengan X, maka masing-masing siswa membayar sebesar, kita lihat. Pertama membayar seharga Rp612.000. Maka masing-masing siswa membayar sebesar Rp612.000 per X. Karena misalkan karena jumlah siswa tadi X, maka kita buat per X. Kemudian setelah 3 temannya bergabung, masing-masing siswa membayar Rp612.000 per X ditambah 3. Kenapa X ditambah 3? Karena setelah bergabung ada 3 temannya yang masing-masing membayar. Maka kita tambahkan X ditambah 3 setelah 3 temannya bergabung. Oke? Selanjutnya, di sini Bapak buat selisih pembayaran sama dengan pembayaran mula-mula
dikurang pembayaran setelah 3 temannya bergabung. Kenapa seperti itu, Pak? Muncul pertanyaan. Kita kembali ke soal, baca dengan seksama. Di sini tentukan masing-masing akan membayar Rp34.000 kurangnya dari yang telah mereka bayar. Maka di sini kurangnya dari, maka di sini Bapak buat pembayaran mula-mula dikurang pembayaran setelah 3 temannya bergabung. Oke, masuk. Selisih pembayaran yang pertama, mereka membayar itu 34.000. Di sini masing-masing akan membayar 34.000. Maka kita tulis 34.000 sama dengan, masukkan masing-masing siswa yang baru membayar tadi pembayaran mula-mula, yaitu masing-masing siswa membayar sebesar 612.000 per X dikurang pembayaran setelah 3 temannya bergabung, yaitu 612.000 per X ditambah 3. Oke. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka bisa kedua ruas ini kita bagi dengan 34.000. Ingat, untuk ada soal seperti ini, bagi kedua ruas ini bisa kita bagi dengan 34.000, yaitu selisih pembayaran. 34.000 dibagi 34.000 hasilnya 1. Kemudian 612.000 dibagi 34.000 dapat hasilnya 18, maka dapat 18 per X. Kita kurang 612.000, kita bagi juga dengan 34.000, dapat hasilnya 18 per X ditambah 3, maka diperoleh 1 sama dengan 18 per X dikurang 18 per X ditambah 3. Oke, anak-anak kami di sini jangan bingung ya. Kenapa di sini 1? Tadi 34.000 dibagi 34.000. Kenapa di sini 18? 612 ini kita bagi dengan 34.000. Dikurang tetap karena di sini kurang, kita turunkan kurang. 612 ini kenapa dapat 18.000 dibagi dengan 34.000. Sudah dapat seperti ini. Kalau sudah dapat seperti ini, ingat yang di atas tadi kita bagi kedua ruas dengan 34.000. Kalau menyelesaikan permasalahan seperti ini dalam matematika, maka kedua ruas ini kita kalikan dengan, kita lihat di sini ada X, maka X ditambah 3. Kita kalikan dengan nilai X dikali X ditambah 3. Maka di sini Bapak buat 1 dikali X ditambah 3 sama dengan, kita kalikan juga dengan X dikali X ditambah 3, 18 per X dikali X dikalikan X ditambah 3 dikurang, ini turunkan juga 18 per X ditambah 3 dikali X ditambah 3. Maka penyelesaiannya ini 1 dikali X. Oke, nah, kami sekalian, maka X1 X dikali X ditambah 3 sama dengan 18 per X dikali X ditambah 3. Samakan aja, matikan aja yang sama nilainya. Maka di sini yang sama X dibagi X, ini habiskan aja, maka tinggal 18 dikali X ditambah 3 dikurang, ini tadi kita selesaikan juga, 18 per X ditambah 3 dikali X ditambah 3. Yang mana yang sama nilainya? X ditambah 3 sama dengan X ditambah 3. Ini habiskan atau bisa kita matikan, maka tinggal 18 X. Oke, dapat hasilnya X kali X ditambah 3 sama dengan 18 dikali X ditambah 3 dikurang 18X. Maka ini kita selesaikan dulu satu persatu. X dikali X dapat hasilnya X kuadrat ditambah X dikali 3, yang ini X dikali 3 dapat 3X. Maka X kuadrat ditambah 3X sama dengan, ini juga kalikan yang ke dalam kurung semua. 18 dikali X dapat 18X. 18 dikali 3 berapa? Dapat hasilnya 54. Maka 18X ditambah 54. Ini nggak ada yang mau diselesaikan lagi. Sudah habis nilainya. Maka dikurang 18X. Selanjutnya ini tinggal turunkan aja. X kuadrat ditambah 3X. Yang mana yang sama variabelnya di sini sama dengan yang sama variabelnya yang mana? Yaitu 18X dikurang 18X. 18X dikurang 18X, apa hasilnya? Sama dengan 0. Maka kenapa di sini negatif 54? Positif 54 tadi Bapak pindah ke ruas kiri. Jadi hasilnya positif dipindah menjadi negatif. Maka dengan dapat hasilnya X kuadrat ditambah 3X dikurang 54 sama dengan 0. Oke, anak-anak kami sekalian, sampai di sini tolong dipahami dengan seksama dan secara baik. Oke, kita lanjutkan ke himpunan penyelesaiannya. Kita lihat di sini. X kuadrat ditambah 3X dikurang 54 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, perkalian yang menghasilkan minus 54
jikalau dijumlahkan dapat hasilnya positif 3x. Perkalian yang menghasilkan 54 perkalian berapa saja? Ada 9 dikali 6, 1 dikali 54. Nggak mungkin kita pakai 1 dikali 54. Maka yang kita pakai itu 9 dikali 6. Tapi kita harus tahu di mana tandanya. Biar dapat nanti dijumlahkan positif 3 dan dikalikan minus 54. Maka kita buat x ditambah 9 dikali x dikurang 6. Atau x ditambah 9 dikali x negatif 6 sama dengan 0. X dikali X dapat hasilnya X kuadrat. Kemudian 9 dikali negatif 6 berapa? Negatif 54. Maka pas dengan yang ini. Selanjutnya 9 dikurang 6 berapa? 9 dikurang 6 dapat hasilnya positif 3. Maka sudah sesuai dengan yang ini. Kita dengan cara faktorisasi ini ya. Masuk kita ke himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya X ditambah 9 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 9. Kenapa negatif? Positif 9 kita pindah ke ruas kanan, maka dapat hasilnya negatif 9. Selanjutnya, himpunan penyelesaiannya X dikurang 6 sama dengan 0. Kita lihat di sini X negatif 6. Kita pindah ke ruas kanan menjadi positif, maka X sama dengan 6. Jadi, sebelum ada 3 temannya yang bergabung, ada 6 siswa yang akan patungan membeli alat praktikum tersebut. Kenapa ada 6 siswa? Karena 3 temannya bergabung, ada 6 siswa yang akan patungan. Tidak mungkin yang kita pakai nilai negatif 9. Karena setelah 3 temannya, yang tentu yang kita pakai di sini adalah positif. Maka yang positif di mana di sini? Yaitu X sama dengan 6. Jadi jawabannya, sebelum 3 temannya bergabung, kita pakai nilai positif, ada 6 siswa yang akan patungan membeli alat praktikum tersebut. Oke, mungkin untuk soal aplikasi persamaan kuadrat atau materi kita aplikasi persamaan kuadrat ini mungkin sampai di sini saja. Jikalau ada pertanyaan atau kurang paham dari murid-murid kami sekalian, silahkan bertanya, bisa langsung dengan Bapak, bisa juga ditulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.